Siapa sebenarnya Putri Diana? Bukan hanya seorang anggota kerajaan, tapi ikon dunia yang mengubah wajah monarki dengan hati dan kepeduliannya. Dari pernikahan dongeng hingga tragedi yang mengguncang dunia, kisah hidupnya lebih dari sekedar cerita kerajaan. Yuk kita telusuri sisi lain dari sang putri rakyat. Siapa itu Putri Diana? Putri Diana atau lengkapnya Diana Frances Spencer adalah istri pertama Pangeran Charles yang kini menjadi Raja Charles III. Ia juga ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Diana lahir pada 1 Juli 1961 di Sandringham, Inggris. Sejak ayahnya mewarisi gelar Earl Spencer pada tahun 1975, ia dikenal sebagai Lady Diana Spencer. Diana menikah dengan Charles pada 29 Juli 1981. Namun pernikahan mereka seringkali disorot media karena berbagai masalah, dan akhirnya berujung pada perceraian pada tahun 1996. Setahun kemudian, pada 31 Agustus 1997, Diana meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di Paris. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di seluruh dunia. Ia dijuluki Putri Rakyat karena kepeduliannya terhadap kemanusiaan dan kedekatannya dengan masyarakat. Masa kecil dan keluarga. Diana lahir dari pasangan Edward John Spencer dan Frances Ruth Burke Rose. Dia memiliki 2 kakak perempuan, Jane dan Sarah, serta seorang adik laki-laki, Charles Spencer. Seorang saudara laki-lakinya, John, meninggal saat masih bayi sebelum Diana lahir. Kedua orang tuanya bercerai ketika Diana masih kecil, dan hak asuh anak jatuh ke tangan ayahnya. Diana kemudian tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya, Reine, Countess of Dartmouth, dengan hubungan yang kurang harmonis. Diana bersekolah di Riddlesworth Hall dan West Head School. Meski dikenal pemalu, ia tertarik pada musik dan tari. Setelah menempuh pendidikan akhir di Institut Alphen Wiedemannet, Swiss, ia pindah ke London dan mulai bekerja sebagai pengasuh di Taman Kanak-kanak Young England. Hubungan dengan Pangeran Charles. Diana pertama kali bertemu Charles tahun 1977 saat ia masih menjalin hubungan dengan kakak Diana, Sarah. Hubungan romantis mereka baru dimulai pada musim panas 1980. Diana dan Charles bertunangan pada 6 Februari 1981 dan cincin pertunangan yang ia terima sangat terkenal. Cincin safir biru 12 karat dikelilingi 14 berlian. Saat diwawancarai setelah pertunangan, ketika ditanya apakah mereka saling mencintai, Diana menjawab tentu. Sementara Charles menjawab, apapun arti jatuh cinta itu, yang menuai banyak perhatian media. Pernikahan kerajaan. Diana resmi menjadi Putri Wales saat menikah dengan Charles pada 29 Juli 1981 di Katedral St. Paul's, London. Gaunnya yang ikonik terbuat dari taffetra sutra dan renda antik dihiasi 10.000 mutiara dan kerudung sepanjang 7,6 meter. Pernikahan itu disaksikan hampir 1 miliar orang di seluruh dunia melalui siaran televisi. Dalam upacara pernikahannya, Diana membuat gebrakan dengan tidak menyebut kata patuh dalam janji pernikahannya, yang saat itu masih dianggap tradisional. Setelah menikah, ia merasa tertekan oleh sorotan media dan beban tugas kerajaan, sehingga ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan amal. Menjadi ibu. Diana melahirkan Pangeran William pada 21 Juni 1982 dan Pangeran Harry pada 15 September 1984. Ia mengalami depresi pasca melahirkan dan tekanan dari kehidupan kerajaan. Ia bahkan pernah mencoba menyakiti diri sendiri saat hamil William. Saat tur ke Australia dan Selandia Baru pada 1983,
Diana melanggar tradisi kerajaan dengan membawa William yang masih bayi karena tak tahan berpisah. Publik menyambut hangat keputusannya meski sempat menuai kritik. Ketika mengandung Harry, hubungan Diana dan Charles sempat membaik. Namun Charles kecewa saat mengetahui anak kedua mereka adalah laki-laki yang sangat menyakiti hati Diana. Perceraian. Hubungan mereka semakin memburuk. Diana mengalami depresi, bulimia, dan keduanya terlibat dalam hubungan di luar pernikahan. Diana menjalin hubungan dengan James Hewitt, sementara Charles kembali menjalin kedekatan dengan Camilla Parker Bowles. Pada 1992, Perdana Menteri mengumumkan perpisahan resmi mereka. Pada wawancara tahun 1995, Diana secara terbuka menyatakan bahwa pernikahannya tidak bahagia, menyindir hubungan Charles dengan Camilla. Wawancara ini mempercepat proses perceraian yang kemudian disahkan pada Agustus 1996. Setelah bercerai, Diana kehilangan gelar Her Royal Highness dan hak istimewa kerajaan lainnya, meski tetap menjadi Princess of Wales. Ia tidak lagi berada dalam garis pewaris tahta. Kehidupan setelah perceraian. Setelah bercerai, Diana fokus mengasuh anak-anaknya dan melanjutkan kegiatan sosial, terutama isu-isu kemanusiaan seperti penghapusan ranjau darat dan kesadaran HIV/AIDS. Ia menolak pengawalan kerajaan kecuali saat bersama anak-anak. Ia sempat menjalin hubungan dengan Hasnat Khan, seorang dokter bedah asal Pakistan yang disebut-sebut sebagai cinta sejatinya. Tahun 1997, ia mulai berpacaran dengan Dodi Fayed, produser film asal Mesir. Kecelakaan dan kematian. Pada 31 Agustus 1997, Diana dan Dodi Fayed tewas dalam kecelakaan mobil di Paris saat mencoba menghindari paparazzi. Sopir mereka juga tewas di tempat. Diana sempat hidup beberapa jam sebelum akhirnya meninggal di rumah sakit. Dunia berduka atas kepergiannya yang tragis di usia 36 tahun. Setelah diselidiki, penyebab kecelakaan dinyatakan karena sang sopir mengemudi dalam keadaan mabuk. Meski begitu, spekulasi dan teori konspirasi terus bermunculan hingga bertahun-tahun kemudian. Pemakaman dan warisan. Pemakaman Diana digelar pada 6 September 1997. Peti jenazahnya dibawa dalam prosesi sepanjang 4 mil dari Istana Kensington menuju Westminster Abbey. Disaksikan jutaan orang. Dua putranya William dan Harry turut berjalan kaki di prosesi terakhir. Upacara pemakamannya disaksikan sekitar 2,5 miliar orang secara global. Elton John membawakan lagu Candle in the Wind yang diubah liriknya untuk mengenang Diana. Ia dimakamkan di pulau kecil di tengah danau di tengah keluarga Spencer, Althorp. Untuk meneruskan perjuangannya dibentuklah Diana, Princess of Wales Memorial Fund, yang menandai berbagai program sosial. Di tahun 2007, William dan Harry mengadakan konser spesial pada ulang tahun ke-46 ibunya untuk mengenang dan merayakan hidup serta warisan Diana. Hidup Putri Diana berakhir terlalu cepat, tapi warisannya tetap hidup di hati jutaan orang. Dari kasih sayangnya pada anak-anak, perjuangan kemanusiaan, hingga keberaniannya melawan norma kerajaan, Diana bukan hanya dikenang, tapi juga terus menginspirasi. Selanjutnya, tokoh inspirasi siapa lagi ya yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar ya.